saudari yang terkasih, seorang antropolog meneliti di sebuah wilayah di Afrika. Ya, di tengah-tengah dalam kesibukannya meneliti budaya Afrika, dia menempatkan diri untuk bermain bersama dengan anak-anak di sana. Dia mengadakan sebuah permainan. Dia kumpulkan anak-anak, lalu dia memberitahu kepada anak-anak yang sedang berkumpul bahwa akan ada hadiah bagi yang memenangkan permainan atau pertandingan. Pada anak-anak itu dia menyampaikan bahwa mereka harus berlari secepat mungkin untuk mencapai garis finish. Siapa yang lebih dulu mencapai garis finish, dia berhak untuk mengambil hadiah. Hadiah yang disiapkan itu adalah buah-buahan, satu keranjang. Lalu anak-anak itu mempersiapkan diri, sebagaimana pertandingan kalau lari itu ada siap, bersedia, siap, ya. Jadi begitu. Jadi ya, pada hitungan yang ketiga siap ya, lalu mereka apa yang terjadi? Mereka tidak berlari sendiri-sendiri secepat mungkin dengan egonya masing-masing, tetapi justru mereka bergandengan tangan, saling memegang tangan, lalu berlari bersama-sama mencapai garis finish. Lalu kemudian kesimpulannya tidak ada yang juara dan juga tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semuanya adalah pemenang dalam pertandingan lomba. Nah, itu filosofi orang Afrika, ya, yang disebut, yang sangat terkenal itu dengan istilah Obonabo. Obonabo itu artinya saya ada karena kita, ya. Saya menjadi kuat karena kita, karena kebersamaan. Jadi dalam segala hal tidak ada orang yang mencari dirinya sendiri, tapi orang bersama-sama. Ya. Kalau susah bersama-sama, kalau senang juga bersama-sama. Filosofi Jawa mengatakan mangan orang mangan kumpul. Jadi ya bukan soal makan minum, tapi kumpulnya itu, bersama-samanya itu yang penting. Iya, itu filosofi yang sebenarnya sungguh mengatakan tentang hal yang sama, ya. Baik, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kisah yang sangat menarik itu terjadi dialami oleh seorang janda. Janda itu siapa? Tidak tahu. Dia tidak memiliki lagi pasangan hidup. Dan dia berjalan sendiri. Lalu kemudian dia hanya memiliki seorang anak tunggal. Berarti anak itu juga tidak ada teman. Tetapi kemudian anak tunggalnya juga meninggal. Dia sendirian hidupnya. Karena itu dikisahkan dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang sekitarnya itu menyertai janda itu. Kata menyertai ini sesungguhnya menggarisbawahi apa yang tadi saya ceritakan. Bersama-sama dengan janda itu di dalam kesedihan yang dialaminya. Jadi orang-orang itu tahu kapan janda itu membutuhkan kehadiran mereka. Karena itu mereka hadir di saat janda itu ya dalam keadaan duka, kehilangan anak tunggal. Dalam kesendirian pasti dia membutuhkan orang lain. Dan Yesus menempatkan diri di dalam himpunan orang-orang itu untuk menyertai janda itu. Dan Yesus hadir tentu tidak seperti banyak orang itu, tapi dia hadir sebagai manusia yang juga berempati dengan apa yang dialami oleh janda itu. Ya, apa itu empati? Empati artinya merasakan apa yang dirasakan oleh janda itu. Itu empati. Kalau simpati itu hanya sekedar terenyuh, sedih, tapi tidak masuk benar, tidak merasa.
Kalau empati tingkatnya lebih tinggi. Kalau orang belajar psikologi pasti tahu. Ya. Baik, tidak hanya sebatas manusia yang empati terhadap janda itu, tapi dia tampil sebagai Allah yang menghidupkan kembali anak tunggal dari janda itu dan mengembalikan kehidupan itu kepada janda itu. Jadi Tuhan Allah, Tuhan Yesus memulihkan kehidupan dari kematian menuju kehidupan dan menyerahkan kembali. Jadi Tuhan Allah mengerjakan jauh melampaui apa yang dikerjakan manusia. Kita boleh berharap orang lain datang menemani kita, tetapi ya orang datang dalam batas waktu dan kemampuan. Tapi Tuhan Allah melampaui. Selain dia hadir menyertai, tapi dia juga memulihkan kehidupan. Itulah yang kita dengar dalam bacaan Injil. Maka setelah mendengarkan bacaan Injil ini, hendaklah iman kita tetap teguh kepada Tuhan yang mengerjakan apa yang tidak kita pikirkan, yang melakukan melampaui apa yang kita harapkan. Di dalam kesendirian, Tuhan Allah mengutus orang lain menyertai kita, dan dia juga akan bersama dengan kita mengerjakan apa yang tidak kita pikirkan dan bayangkan, melampaui semuanya. Maka tetap teguhlah kepada Tuhan Yesus sendiri.